Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Yuk ajak mama papa atau adik kakak kalian ya. Kita nyanyi sama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Yeay, haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Halo teman-teman, saya Karisa. Halo teman-teman, saya Tata. Kami berdua ini bersahabat dan bersaudara. Kami akan saling mendoakan. Tuhan Yesus, Kata berdoa, mengucap syukur, berikan berkah, kesehatan dan kekuatan, dan berikan dana Karisa ketaatan, dan berikan dana Karisa perlindungan yang kita perlukan. Tuhan Yesus, Karisa mengucapkan syukur. Karisa mohon berikan tata ketaatan dan diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dan di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah, terima kasih. Halo teman-teman, Yesus mau berdoa untuk Gigi. Tuhan Yesus, hari ini Yesus berdoa untuk Gigi supaya tambah pintar, tambah pandai, dan berkati pada masa depannya yang cerah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berdoa buat tak misi. Tuhan itu terima kasih atas tidur mau berdoa buat tak misi supaya kita selalu. Terima kasih dan ya amin. Terima kasih, dadah. Tuhan Yesus, Gigi berdoa untuk Hazel. Tuhan berikan kesehatan untuk Hazel. Tuhan Yesus berkati sekolahnya, berikan hasil kepandaian. Tuhan berkati masa depannya. Tuhan Yesus berkati juga keluarganya. Tuhan berkati biar kami bisa terus berteman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, shalom anak-anak Karisma Kids. Berjumpa lagi di ibadah Karisma Kids bersama Tante Ajeng dan Tante Intan. Kita semua akan menemani anak-anak untuk
ibadah kids hari ini. Oke, sebelum itu kita mau kan ucapkan janji karisma dulu. Kita mau sama-sama berdiri ya. Janji karisma kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Oke anak-anak, sebelum kita mau ibadah, kita mau berdoa dulu. Nanti doa pembukaan akan disampaikan oleh Tante Ajeng. Oke kids, sekarang kita mau berdoa. Duduk dulu ya. Nah, kita persiapkan hati kita. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan-Mu buat kami semua. Yes. Bapak, kami mau ibadah sore hari ini, Kau yang berkati dari awal sampai akhirnya nanti Bapak. Amin. Buat guru-guru yang bertugas, buat Ya, anak-anak di Tuhan. rumah, Kau berkati kami satu Amin. persatu. Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Amin. Pimpin kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, Tante lihat matanya ini hari apa ya? Kira-kira hari apa Tante Ajeng? Hari apa ayo? Hari Paskah. Paskah. Nah, Paskah itu kira-kira apa ya Tante Intan? Hari apa ya? Kebangkitan. Yes, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang dari maut, kita mau naikkan pujian. Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita semua. Yuk sama-sama semuanya bangkit berdiri ya. Pakai gerakan kita mau menyanyi bersama-sama. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, kita percaya bahwa setelah Yesus disalib maka dia bangkit dan hidup menang untuk kita semua. Yuk kita mau sama-sama naikkan pujian. Hidup, hidup, hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, 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 hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya.
sekarang anak-anak duduk semuanya. Kita berikan persembahan. Terus kita mau naikkan pujian untuk Tuhan kita. SALIB. Gerakan ya. Baik anak-anak, silakan duduk dulu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian Yesus Sahabatku. Sampai
kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih atas segala pengorbananmu. Engkau menjadi sahabat yang terbaik buat kami masing-masing ya Tuhan. Bapak. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus. Berkati guru yang akan memberitakan firman-Mu. Amin. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, saya Karisa. Hari ini Karisa mau sharing tentang aktivitas doa. Karisa mengawali pagi hari dengan doa syukur atas perlindungan Tuhan pada saat Karisa tidur sehingga bangun dengan sehat. Karisa kemudian bersaat itu bersama mama papa dan tugas Karisa doa Bapa Kami. Karisa juga berdoa pada saat akan makan, akan tidur, dan saat akan berpergian. Pokok doa Karisa adalah mohon berkat untuk keluarga, memberi kesehatan untuk keluarga, dan memberi kebahagiaan untuk keluarga. Dadah, God bless you all. Terima kasih. Shalom adik-adik, Tante Natalia kali ini mau tanya nih, kalau adik-adik berdoa, biasanya adik-adik berdoa untuk apa aja ya? Kalau Tante Natalia nih, kalau Tante berdoa, biasanya berdoa untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk sahabat, juga untuk orang-orang di sekitar Tante Natalia, contohnya tetangga, dan masih banyak lagi. Teman-teman, aku setiap hari berdoa untuk Indonesia dan COVID-19 segera sembuh. Dan juga aku berdoa pada mama, papa, kakek, nenek, tante, bude, pak de, kakak, dan lain-lainnya. Aku juga ingin tumbuh besar meraih cita-citaku. Terima kasih. Amin. Dadah. Teman-teman, saya selalu berdoa untuk bangsa Indonesia supaya hidup dalam damai, aman, dalam lindungan oleh Tuhan, dan memiliki kasih. Dan saya juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia supaya semakin bertumbuh, mempunyai kerinduan pada Tuhan, mempunyai iman yang kuat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Hai kids, yang selalu Kak Ina lakukan ketika Kak Ina berdoa adalah mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan berikan untuk hidup Kak Ina. Terus Kak Ina minta kesehatan, kekuatan, perlindungan, kepintaran, berkat jasmani maupun berkat rohani untuk hidup Kak Ina. Terus Kak Ina berdoa untuk keluarga Kak Ina, mama, papa, dan semua orang yang Kak Ina sayang. Terus Kak Ina berdoa supaya hidup Kak Ina menjadi berkat untuk orang lain, dan apa yang Kak Ina lakukan itu memberkati orang lain. Jangan lupa minta pengampunan sama Tuhan. Terima kasih. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Jocelyn. Yang biasanya saya sampaikan kepada Tuhan ketika saya sedang berdoa adalah yang pertama, saya selalu mengucap syukur. Lalu saya ingin adik laki-laki. Berikutnya saya selalu berdoa untuk papa, mama, dan emak. Yang terakhir, saya ingin menjadi berkat untuk orang lain. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Dah. Halo kids, ketemu lagi sama Tante. Gimana video yang tadi? Kalian sudah lihat? Video tentang isi doa beberapa teman-teman kita. Nah, kalau kalian gimana doa di rumah? Pasti sering berdoa kan setiap hari? Harus ya, jangan sampai nggak berdoa. Kalian kalau berdoa, mendoakan apa? Mendoakan siapa?
mendoakan pendidikan, orang tua, kesehatan, bangsa dan negara. Banyak pasti ya yang didoakan ya. Kalau Tuhan Yesus, kalian pernah dengar nggak doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kalian pernah dengar? Nah, saat ini Tante pengen ajak kalian buka Alkitab. Sudah disiapkan ya Alkitabnya? Tante mau ajak kalian buka dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Tante baca ya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami daripada yang jahat. Amin. Nah, doa itu tadi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang sering kita kenal dengan doa Bapa kami. Isi doa Bapa kami tadi juga ada diulang di khotbah di bukit. Kira-kira kalian tahu nggak maksud dari doa tadi? Bapa kami yang di surga. Kenapa harus Bapa kami yang di surga? Karena kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak yang diberi karunia. Kita bersaudara dalam Kristus. Kita semua ahli waris kerajaan Kristus. Makanya dalam doa tersebut ada kata-kata Bapa kami yang di surga. Lalu kata-kata yang berikutnya, dikuduskanlah namamu. Kenapa dikuduskanlah namamu? Yang dimaksud dikuduskanlah namamu, kita harus menguduskan nama Allah kita, hanya nama Allah kita. Nama Allah kita dikuduskan di surga, di dunia, dan yang pasti harus dikuduskan di dalam diri kita. Kemudian ada datanglah kerajaanmu. Di sini Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat diubahkan. Diubahkan jadi seperti apa? Ayo, siapa yang mau diubahkan? Jadi lebih baik yang pastinya ya. Jadi dalam doa kita sertakan datanglah kerajaanmu, supaya Tuhan sendiri yang hadir dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita jadi lebih baik lagi. Jadi hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam doa itu, kita bukan hanya meminta. Kan sering nih kita cuma berdoa, Tuhan, aku mau jadi anak pintar, Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan berikan aku berkat melimpah, Tuhan aku pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Kebanyakan dari doa kita hanya berisi permintaan-permintaan. Nah, meminta tetap boleh ya, tapi jangan hanya melulu tentang permintaan kita, tetapi kita juga harus hadirkan Tuhan dalam hati kita. Kemudian apa yang terjadi dalam hidup kita itu bukan hanya keinginan kita semata-mata, tapi kita juga harus serahkan pada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, biar apa yang ada pada diri kita, pada hidup kita sesuai dengan kehendaknya. Lalu kita mau lihat di ayat yang 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa harus makanan kami hari ini? Kenapa enggak? Tuhan berikan aku makanan kami sepanjang hari, setiap hari, selama 300 hari atau yang lainnya. Kenapa hanya makanan kami yang secukupnya pada hari ini? Nah, di sini ada maksudnya ya, supaya kita fokus pada hari ini, supaya kita tidak khawatir pada hari-hari yang akan datang. Jadi, kita meminta pada Tuhan, hati kita fokus untuk hari ini saja. Tidak perlu kita khawatir untuk hari-hari masa yang akan datang. Kita tidak perlu terlalu bingung besok mau makan apa, besok akan seperti apa. Itu ayat yang 11.
Lalu yang ke-12, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat kita berdoa, kita tidak boleh lupa untuk meminta pengampunan dari Tuhan. Karena banyak hal yang sering kita disadari ataupun tidak disadari, kita melakukan kesalahan-kesalahan, baik dari mulut kita, pikiran kita, maupun perbuatan kita. Kita seringkali menyakiti orang yang ada di sekeliling kita, bahkan kita sering mencemarkan diri kita sendiri, dan yang pasti kita seringkali menyakiti Tuhan, mengecewakan Tuhan. Makanya dalam setiap doa kita tidak boleh lupa meminta pengampunan kepada Tuhan. Lalu kenapa di situ kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Ya, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita seperti Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita. Tuhan Yesus baik kan? Mau mengampuni kita atas semua dosa-dosa kita. Karena itu kita juga harus belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kemudian di doa tersebut ada kata-kata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari hal yang jahat. Kita seringkali mengundang hal-hal yang jahat untuk datang kepada kita. Tanpa kita sadari, kita justru membuka diri mengundang pencobaan-pencobaan itu datang pada kita. Nah, untuk melewati semuanya itu, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus mengundang Tuhan Yesus, supaya Tuhan yang beri kekuatan buat kita, melindungi kita, menjaga kita, sehingga dari semua pencobaan-pencobaan yang ada itu, kita bisa tetap lewat, kita bisa tetap lolos, dan kita tetap ada di dalam Tuhan. Nah, kids, Yesus itu sahabat kita. Kalau sama sahabat, itu kan kita biasa ya ngobrol, kita curhat, kita bicara tentang banyak hal pada sahabat kita. Kalian pasti punya teman, punya sahabat kan di rumah, pasti sering cerita-cerita, sering berkeluh kesah. Dalam susah senang kita bercerita dengan sahabat kita. Nah, Tuhan Yesus itu sahabat kita. Selayaknya kita dengan sahabat kita juga ngobrol dengan Tuhan Yesus, kita curhat dengan Tuhan Yesus melalui doa. Di situ dalam doa kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa bilang pada Tuhan, kita bisa mengadu. Bukan hanya tentang kesusahan dan kesedihan kita, tapi juga dalam sukacita kita tetap berbicara pada Tuhan, kita tetap ngobrol, kita tetap berbagi. Itu ya. Nah, untuk kalian yang doanya masih bolong-bolong, ada? Tunjuk tangannya, gak usah malu yang masih bolong-bolong. Gak apa-apa, masih bolong-bolong. Kemarin tapi untuk kedepannya harus berlatih berdoa, dan jadikan berdoa itu sebagai gaya hidup kita. Karena kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Biar kita gak jalan sendiri, biar kita gak jatuh dalam pencobaan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, terus dalam video yang tadi kita lihat, itu kan teman-teman kita juga mendoakan bangsa dan negara, mendoakan keluarga, mendoakan saudara. Kalian tahu nggak itu namanya doa apa? Nah ya, itu namanya doa syafaat. Doa syafaat itu kalau kita berdoa atas nama orang lain, kita doakan teman-teman kita yang sakit, kita doakan teman-teman kita yang kesusahan, saudara kita, sekolah kita, gereja kita. Pokoknya kita doain semua yang ada di luar kita. Itu namanya doa syafaat. Selain mendoakan diri kita sendiri, kenapa kita harus mendoakan orang lain? Ada yang tahu jawabannya? Ya, kita mendoakan orang lain karena kita mengasihi mereka. Seperti Tuhan yang sudah mengasihi kita, kita juga mengasihi apa yang ada di sekeliling kita, apa yang ada di luar kita. Teman-teman kita, saudara kita, bahkan musuh kita juga harus doakan supaya mereka juga diubahkan. Kita juga doakan bangsa dan negara kita karena kita harus punya kasih. Di dalam Alkitab
Ada contoh pendoa syafaat. Ada Abraham. Ingat sama Abraham? Abraham mendoakan kota Sodom dan Gomora. Lalu ada Musa. Musa itu dibantu sama Harun, itu berdoa untuk kemenangan bangsa Israel. Lalu masih ada Daniel, Esther, itu mendoakan untuk bangsa Yahudi saat ada di pembuangan Babel. Dan masih banyak lagi tokoh Alkitab yang merupakan pendoa-pendoa syafaat. Nah, ini kan kita sedang memperingati Paskah ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengingat kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, yang sudah mati untuk kita dan sudah bangkit. Pada saatnya nanti Tuhan akan datang untuk menggenapi janjinya. Nah, karena kita sedang ada dalam suasana Paskah, untuk kreativitas saat ini, Tante pengen kalian bikin kartu ucapan Paskah yang simpel, yang sederhana aja. Boleh pakai kertas HVS, boleh pakai kertas warna, dihias, boleh ditempel-tempel, boleh diwarna-warna pakai spidol, pakai krayon, nanti difoto ya, dikirim ke grup. Nah, buat kalian selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Halo Kids, terima kasih sudah mengikuti ibadah Kids dari awal hingga selesainya. Sampai jumpa di ibadah Kids minggu depan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.